Cek, 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 1, 2, 3, cek. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Zul. Dan untuk video kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul 2037, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang menerima hukuman penjara selama 5 tahun. Padahal dia hanya melakukan pembelaan diri untuk melindungi nyawanya yang terancam. Dan nomor 2037 itu sendiri adalah nomor tahanan dari perempuan itu dalam masa tahanannya. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari gua mulai aja ceritanya cuy. Film ini akan berkisah kepada seorang gadis cantik bernama Yoon Young yang tinggal bersama dengan ibunya. Sejak ayahnya tewas karena penyakitnya, Yoon Young menjadi bekerja di sebuah tempat makan dan dia juga harus merawat ibunya yang mengalami penyakit tunarungu dan juga asma. Meski demikian, Yoon Young sangat mencintai ibunya itu. Walaupun di usia remajanya, dia berpura-pura bersekolah di depan ibunya, padahal seluruh waktunya dia pakai untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup ibunya dan juga hutang-hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah Yoon Young beres bekerja, dia segera pulang ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, dirinya diikuti oleh seorang pria yang menyerangnya dari belakang, yang sehingga Yoon Young pun harus merelakan mahkotanya itu untuk direnggut oleh seorang pria yang ternyata dia adalah bos dari ibunya sendiri. Pria itu juga berkata kepadanya kalau Yoon Young melaporkan kejadian itu, maka dirinya tidak segan-segan untuk membunuh ibunya. Lalu di saat pria brengsek itu akan pergi dari sana, tanpa diduga Yoon Young berjalan mendekat ke arahnya sambil memukulkan sebuah batu hingga menyebabkan pria itu tewas di sana. Singkat cerita, setelah melakukan pembunuhan itu, Yoon Young dibawa ke kantor kepolisian dan di sana dirinya menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Tapi pihak kepolisian tidak menerima itu sebagai bentuk pembelaan diri karena pembelaannya itu berujung pada pembunuhan. Yoon Young juga diberitahu kalau kasusnya itu tidak bisa dimenangkan dengan mudah karena kurangnya bukti-bukti yang ada di tempat kejadian dan mungkin saja pada saat pengadilan mereka bisa beranggapan kalau Yoon Young pernah melakukan hubungan badan dengan pria itu sebelumnya karena mereka sudah saling kenal. Dan oleh karena itu, untuk membuktikan kalau Yoon Young tidak bersalah, pengacaranya meminta dirinya untuk melempar kasus itu kepada Komnas Perempuan atas insiden mengerikan itu. Tapi Yoon Young tidak mau melakukannya karena Yoon Young takut menjadi perhatian publik yang menyebabkan ibunya semakin menderita. 판결하겠습니다. Hingga akhirnya Yoon Young dan ibunya pun menghadiri pengadilannya itu. Tapi sayangnya karena kurangnya bukti-bukti kalau Yoon Young adalah korban kekerasan seksual dan juga kurangnya pembelaan dari pria yang sudah dibunuh olehnya, pada akhirnya pengadilan pun memberikan vonis kepada Yoon Young dengan hukuman 5 tahun penjara. Adegan kemudian berpindah kepada Yoon Young yang sudah berada di dalam penjara itu, dan di sana dia disambut dengan baik oleh keempat narapidana kecuali oleh seorang wanita berambut pendek yang memukulinya tapi segera dipisahkan oleh teman-temannya. Dan oleh karena itu Yoon Young pun dirawat oleh mereka. Tapi pada malam harinya Yoon Young terus saja menangis semalaman yang membuat wanita tua bernama Lira meminta kepada si ketua sel yaitu Sonji untuk mendoakan kehidupannya Yoon Young selama dalam masa hukumannya itu. Namun di tengah kehampaannya ini, Yoon Young menjalani kehidupan barunya itu dengan melakukan aktivitas bersama dengan teman-temannya yang membuat Yoon Young sedikit melupakan tentang masalahnya. Dan juga Yoon Young selalu bersikap baik kepada teman sekamarnya yang membuat mereka semua bisa menerima dengan mudah kehadiran dirinya. 감사합니다. Tapi rasa kecewa Yoon Young masih belum bisa terobati begitu saja. Yang sehingga Yoon Young menangis di depan teman-temannya dan menyuruh mereka semua untuk jangan membuat keributan terlebih dahulu, yang membuat ketua sel yaitu Sonji segera menenangkan Yoon Young dengan menyebut kalau dirinya adalah narapidana dengan hukuman mati.
Sonji juga berkata kepada Yunyong bahwa anaknya telah tewas karena seorang supir yang menabraknya saat mabuk. Tapi walaupun si supir itu sudah menyerahkan dirinya, Sonji yang masih belum terima kalau anaknya tewas begitu saja, kemudian segera membakar rumah supir itu dan membunuh kelima anggota keluarganya yang sedang tertidur. Sehingga mendengar hal itu, Yunyong pun menuliskan perasaannya selama ini di selembar kertas untuk diberikan kepada ibunya kalau dirinya baik-baik saja selama berada di dalam penjara. 감사합니다. Hingga akhirnya ibunya yang khawatir tentang kebahagiaan anaknya pun akhirnya bisa mengunjungi anaknya di penjara. Di sana, Yunyong menguatkan sang ibu bahwa dirinya akan menanggung semuanya. Yunyong juga berkata kalau ibunya tidak perlu cemas dengan kehidupannya dan lebih baik untuk memikirkan tentang kesehatannya saja. Tapi di saat Yunyong mencurahkan isi hatinya di hadapan ibunya, tanpa diduga air mata yang ditahannya selama ini keluar begitu saja. Keesokan harinya, Yunyong tiba-tiba mengalami demam tinggi yang membuat dirinya segera dirawat di sana. Tapi ternyata Yunyong diberi kabar kalau dirinya sedang dalam kondisi hamil yang membuat Yunyong sedih dan berusaha kabur dari sana untuk bertemu dengan ibunya. Sampai pada akhirnya teman sekamar Yunyong pun mengetahui apa yang telah terjadi kepadanya dan juga alasan kenapa Yunyong dipenjara selama 5 tahun, yang sehingga Sonji pun menjemput Yunyong ke ruangan khususnya dan di sana dia melihat tubuh Yunyong yang sudah putus asa, tapi kemudian Sonji berkata kepadanya kalau seberat apapun masalahnya itu dia percaya kalau Yunyong bisa melewatinya. Lalu kemudian Yunyong pun dibawa kembali ke dalam selnya dan di sana mereka merawat Yunyong seperti adik kecil mereka sendiri. Tapi kemudian masalah muncul kembali, apakah Yunyong akan menggugurkannya atau malah membiarkan anak itu lahir. Karena tentu saja mengurus anak di dalam penjara adalah hal yang mustahil, tapi pihak penjara itu sendiri memberikan keringanan kepada Yunyong dengan memberikan makanan yang dia inginkan selama dalam masa tahanannya itu. Adegan kemudian berpindah kepada sang ibu yang mengunjungi anaknya kembali. Tapi sayangnya, petugas sipir yang mengetahui tentang keadaan Yunyong kemudian berkata kepadanya kalau untuk sekarang ini Yunyong sama sekali tidak mau menemui ibunya terlebih dahulu dan agar tidak ada kesalahpahaman kepada ibunya, Yunyong pun mengirim surat dengan mengatakan kalau dia sengaja melakukan hal itu agar dirinya terbiasa dengan kehidupannya sekarang. Karena setiap Yunyong bertemu dengan ibunya, dia selalu merindukan sang ibu setiap harinya. Lalu setelah itu, kegelapan yang berada di pikiran Yunyong pun masih belum bisa dia lupakan, yang sehingga dia pun memutuskan untuk menusukkan sesuatu ke perutnya, tapi beruntungnya saat itu ada teman Yunyong yang segera menggagalkannya. Dan kabar itu pun didengar oleh teman-teman selnya, yang sehingga mereka pun memberikan semangat kembali kepadanya dan terus merawatnya sampai persidangan Yunyong kembali dimulai karena mereka semua meminta dirinya untuk melakukan persidangan ulang agar Yunyong bisa mendapatkan keringanan dalam masa hukumannya itu. Dan bukan hanya itu saja, petugas sipir pun memberikan keringanan kepada Yunyong dengan memindahkannya untuk bekerja di dalam ruangan agar Yunyong tidak terlalu capek dan fokus untuk merawat bayinya saja. Yang sehingga hal itulah yang mendorong Yunyong untuk menghadapi kenyataan barunya untuk merawat bayinya itu sampai melahirkan, dikarenakan begitu banyak sekali dukungan yang diberikan kepadanya dari orang-orang di sekitarnya. 이번에 죽이면 우리 방 식구들 건들지 말랬지. Tapi tiba-tiba saja pada suatu hari Yunyong mengalami kram di bagian perutnya, sehingga dirinya pun dibawa ke rumah sakit terdekat dan di sana dokter itu berkata kepadanya kalau usia kehamilannya sudah 6 bulan tapi badan si bayi begitu kecil. Karena menurut si dokter bayi itu seolah-olah bersembunyi karena Yunyong belum 100% dalam menerima kehadirannya itu.
Hingga pada akhirnya hari persidangan ulang tentang kasus Yoon-yong pun dimulai, yang dimana di sana Yoon-yong memberikan pernyataan terakhirnya kalau dia mengakui telah membunuh seseorang tapi bukan tanpa alasan, melainkan dia telah mengalami pelecehan seksual, dan Yoon-yong pun siap menerima hukuman apapun itu asalkan dia bisa kembali lagi kepada ibunya. Yang sehingga mendengar hal itu para juri dan hakim pun mulai memberikan keputusan terakhirnya, yaitu dengan mempersingkat hukumannya menjadi 1 tahun saja, karena walaupun tidak bisa terbukti dengan jelas kalau dirinya mengalami kekerasan seksual, tapi untuk melakukan pembelaan secara berlebihan yang membuat Yoon-yong harus menerima hukumannya itu. 징역 1년을 선고한다. Dan tentu saja kabar baik itu pun diketahui oleh teman-temannya dan mereka memberikan kejutan kepada Yoon-yong dengan melukis dinding-dinding kamar mandinya dengan gambar bunga kosmos yang sangat disukai oleh Yoon-yong karena menggambarkan dirinya sebagai gadis cantik dan pemalu. Kehadiran Yoon-yong yang mulai terbuka kepada yang lainnya pun membuat hubungan mereka semua lebih dekat dari biasanya. Teman-temannya juga memberikan Yoon-yong hadiah sebagai bentuk rasa sayang kepada dirinya, dan bahkan mereka sibuk membuat baju bayi kecilnya nanti dengan menggunakan bahan seadanya yang mereka temukan di dalam penjara. Mereka juga sudah menyiapkan nama untuk anaknya Yoon-yong, seolah-olah mereka sudah tidak sabar dengan kehadirannya itu. Tapi kemudian di saat Yoon-yong sedang sendirian di dalam selnya, tanpa diduga Yoon-yong mengalami kontraksi dan air ketubannya mulai pecah, menandakan kalau Yoon-yong harus segera melahirkan, tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang menyadari hal itu. Sampai pada akhirnya Yoon-yong sudah tidak sadarkan diri dan kelima temannya pun segera memanggil petugas di sana untuk membawa Yoon-yong ke rumah sakit. Adegan kemudian berpindah kepada Yoon-yong yang sedang dioperasi oleh dokter di sana, dan mereka kesulitan untuk mengeluarkan bayi itu dari dalam perutnya karena kondisi Yoon-yong yang tidak sadarkan diri dalam proses melahirkannya itu. Sementara kelima temannya yang khawatir tentang kondisi Yoon-yong hanya bisa berdoa dari dalam selnya, lalu kemudian mereka semua menyadari kalau Yoon-yong sudah menuliskan beberapa surat kepada mereka semua, yang oleh karena itu mereka mengeluarkan air mata begitu saja karena terharu dengan semua perkataan yang dituliskan oleh Yoon-yong. 많이 좋아했어요. 너무 궁금하고 보고 싶네요. 얼굴 보고 말하면 맞을까봐 편지로 말하는. Keadaan Yoon-yong pun kemudian diketahui oleh ibunya sendiri, yang dimana di sana dia segera pergi untuk menemui anaknya sambil menangis dan berharap kalau anaknya itu bisa segera pulih dari kondisinya sekarang. Yang sehingga hari demi hari pun Yoon-yong dirawat di rumah sakit karena kondisi lemahnya, tapi pada akhirnya Yoon-yong mulai bisa menggerakkan jari tangannya, dan setelah bertahun-tahun pun Yoon-yong membuat keputusan yang berat, yaitu karena beberapa alasan yang hanya dirasakan olehnya. Yoon-yong memberikan putrinya itu untuk diadopsi kepada sebuah keluarga yang bisa membuat anaknya bahagia untuk masa depannya. Sementara Yoon-yong sendiri, dia kembali tinggal bersama dengan ibunya dan bahkan sekarang dia sudah diterima menjadi pegawai negeri sesuai dengan apa yang diinginkan selama ini. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana nih filmnya menurut kalian? Walaupun sedikit membingungkan tentang bagian ending filmnya, tapi setelah gua tonton berulang-ulang dan dari berbagai sumber juga, gua sendiri yakin kalau Yoon-yong masih hidup, terbukti dari gerakan jari tangannya waktu sedang dirawat, dan juga bukti kartu nama di akhir film. Dan sepertinya Yoon-yong menyerahkan bayinya itu kepada salah satu temannya di dalam sel, yaitu Jang-mi, kalau gua lihat dari wajah ibu asuh dari bayinya itu. Dan andaikan saja ada momen di mana teman-teman sekamarnya Yoon-yong bisa memberikan baju yang sudah dibuatnya untuk dipakaikan kepada bayinya Yoon-yong, pasti bisa membuat kita semua lebih terharu. Ya udah, nama gua Zul, izin pamit dari pendengaran telinga kalian, dan ya bye-bye.